Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimu sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i sifati amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam, kawasan industri Batam, Indo Batam. Alhamdulillah pada hari ini hari keempat bulan Muharram 1444 Hijriah, kita bisa itikaf silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini karunia Allah yang tak ternilai, bukan lagi mahal, tak ternilai. Berapapun kekayaan seseorang, sampai misalkan masjid ini penuh oleh uang, oleh ratusan ribu atau $100, kalau Allah cabut nikmatnya, jangan banyak-banyak, satu saja Allah cabut nikmat akal sehat, jadi gila, itu lain cerita, nggak akan menikmati. Jangan yang berat-berat, cabut aja nikmat gigi, sakit gigi, geraham atas, geraham bawah, nggak bisa makan, apalagi tambah bisul di pantat kiri kanan. Nah, udahlah, kursi bagus, kasur bagus, mobil bagus, nggak akan menikmati. Padahal yang dicabut cuma dua. Nikmat apa? Nikmat bisa ngunyah dan nikmat bisa duduknya enak. Dicabut, hilang. Tapi nikmat sehat itu banyak orang yang melupakan. Jadi ada dua nikmat yang manusia tak menghargai. Nikmat apa? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini kan dari Allah. Para bapak yang dari mata Allah, pertama ada yang lagi istirahat di sela-sela kerja, istirahat sekarang bisa sholat berjamaah dan ikut kajian meskipun hanya sekitar setengah jaman. Ada yang dalam perjalanan singgah sebentar untuk sholat dan ikut kajian. Ini kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan khusus sekarang karena hubungannya dengan Muharram. Pertanyaannya adalah, pertama, makna hijrah. Pertama, apa arti hijrah? Yang kedua, ada berapa bagian hijrah itu? Sebab yang saya ketahui, kata yang nanya itu, hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah saja. Apakah ada pengertian, maksud, inti ajaran Islam tentang hijrah itu sendiri? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, arti hijrah itu sangat banyak sekali. Para ulama menjelaskan bahkan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 31 kalimat hijrah yang dijelaskan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya menurut bahasa, meskipun ada 31 ayat kurang lebih tentang hijrah, artinya satu intinya, apa? Atarku, meninggalkan. Ada yang artikan al-intiqal pindah. Pindah kan artinya meninggalkan juga. Al-intiqal min makan ila makanil akhor. Al-intiqal min biladin ila bidil ukhra. Jadi pindah dari satu negara ke negara lain, pindah satu tempat ke tempat lain, itu kan hijrah. Itu menurut bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini menurut istilah adalah atarku, meninggalkan segala sesuatu yang sangat menakutkan, yang ditakuti, yang tidak diharapkan. Hijrah ke mana? Ke tempat, ke dalam keadaan yang diinginkan, yang diharapkan. Karenanya hijrah itu menurut Syekh Raghib Al-Asfahani dan juga Ibnu Arabi, dasarnya itu dua. Hijrah badaniyah badan kita, al-hijrah qalbiyah, kedua hijrah qalbi hati, itu hijrah maknawiyah. Kita bacakan dulu teks nas dari
Al-Quran firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100, dan juga nanti kita bacakan karena kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah penjelasannya. Kita akan menikmati tentang hijrah pada pertemuan ini, meskipun sebetulnya kalau dijelaskan secara terperinci nggak selesai. Tapi dasarnya kita memahami bahwa kita pun harus hijrah supaya mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 100. Waman, dan barang siapa yuhajir, dia hijrah fisabilillah, di jalan Allah, yajid, dia akan menemukan fil ardi, di muka bumi itu murogoman, tempat untuk berlindung, tempat yang aman, kasiron, banyak, bukan satu, banyak, wasaatan, dan Allah karuniakan rezeki yang luas, yang melimpah, ketenangan, kebahagiaan. Wama, dan barang siapa laki-laki perempuan yang beriman kepada Allah, yakhruj, keluar min baiti, dari rumahnya, muhajiron, tujuan adalah hijrah ilallahu, kepada Allah wa rasulihi, dan Rasul Allah, summa yudrikhu, kemudian mendapatinya, menyusul al-mautu, kematian, faqad waqa ajruhu, dan dia sudah mendapatkan pahalanya untuk dia, Allahi, dari Allah. Wa kana Allah, dan Allah itu ghafuron, Allah itu maha pengampun, rahiman, dan maha penyayang. Ai qabila taubatuhu, yaitu menerima taubatnya. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang kita nikmati saat ini, ada satu penjelasan dari Ibnu Arabi. Saya sudah takhsis, saya sudah ringkaskan dari berbagai macam kitab, Pak. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kitab Al-Maraghi misalkan, terutama tafsir Jalalain, Pak, kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti Al-Mahali, itu biasanya di pesantren kita tafsir untuk pemula, Pak. Tafsir Jalalain itu singkat tapi memang banyak dipakai. Memang Masya Allah, ajaib, agung karangan ulama terdahulu itu. Seperti tafsir kitab hadis Arba'in An-Nawawi dikarang oleh Imam An-Nawawi, 40-an hadis. Dari dulu sampai sekarang dibaca. Padahal kalau isinya semua orang, ulama-ulama bisa nyusun. Tetapi kenapa yang menonjol hadis dari kitab hadis dari Imam Nawawi? Tafsir banyak, ratusan ribu bahkan. Tetapi kenapa yang dibaca di Indonesia khususnya yang bermadzhab Syafi'i atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir Jalan yang dibaca, enggak kitab yang lain? Itu ada keberkahan. Sebab ulama terdahulu itu kalau ngarang kitab, ngarang buku itu sambil puasa. Malam siang harinya itu berpuasa, malam harinya itu banyak zikir. Kalau nggak nulis zikir, jarang sekali tidur. Bahkan Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, pengarang buku hadis Arba'in, nggak sempat nikah. Nggak sempat nikah. Sampai Allah panggil. Dan memang Masya Allah keilmuannya. Jadi, hijrah di sini, kalau Ibnu Arabi berkata Ibnu Arabi, kita nikmati di kitab Al-Qurtubi, kitab tafsir Al-Qurtubi. Qasam, membagi beliau, Ibnu Arabi, ke dalam beberapa hal. Keluar dari tempat tinggal, berjalan di muka bumi, dasarnya Allah bagi menjadi dua bagian. Dasarnya, hakikatnya dari Allah, keinginan manusia yang dilakukan. Pertama, keluar dari muka bumi ini, qasama fil ardi qismaini, keluar dari rumah ini, jalan-jalan di muka bumi, itu ada dua hal. Pertama adalah haroban, yang kedua karena lari dari segala sesuatu yang tidak diharapkan, tidak mengenakan, bahkan mengancam jiwanya, hartanya, keluarganya. Yang kedua tolaban. Yang kedua tolaban itu keluar berjalan di muka bumi, tolaban, ada yang dicari. Nanti kita bahas. Sedangkan pembahasan yang pertama, keluar dari rumah, keluar dari tempat tinggalnya, tolaban karena ada yang dicari, sebab dasarnya atarku, Pak. Jamaah yang mengatakan atarku, meninggalkan sesuatu yang tidak mengenakan, membahayakan, mencelakakan ke sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, merasa aman. Karenanya Ibnu Arabi menjelaskan, pertama dari 6 bagian berjalan di muka bumi, ada yang menerjemahkan hijrah. Pertama adalah al-khuruju min daril harbi ila daril Islam, keluar dari negara yang tidak aman,
membahayakan. Ila daril Islam, menuju tempat, daerah, wilayah yang nyaman, damai. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hijrah ini, yaitu yang diuraikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala sami'tu, aku mendengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini di antara inti hadis. Inti dari syariat Islam ini di antaranya, yaitu innamal a'malu, sesungguhnya sahnya pekerjaan-pekerjaan itu binniyat, tergantung niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi semua orang, mana akan mendapatkan apa yang diniatkan. Motivasinya apa? Orang nikah itu motivasinya apa? Apakah untuk niat ibadah, mencintai orang yang dicintai, untuk saling melindungi, menyayangi, kan gitu. Dasarnya ibadah. Dan punya keturunan untuk menyalurkan syahwat dengan cara yang halal, memperbanyak keluarga saudara, sebab menikahkan antara keluarga minimal, bahkan 2 suku, bahkan 2 negara, itu nikah. Nikah itu kalau niatnya ibadah sangat besar. Man tazawwaja, barang siapa yang sudah menikah, faqad ahraza syatra dini, dia sudah menjaga setengah agamanya, 50% agamanya sudah dijaga. Surga itu sudah dibeli 50%, dikredit 50% itu dengan nikah. Tapi nikahnya falyattaqillah syatra tsani, maka bertakwalah kepada Allah 50% yang lain. Artinya lakukan contohkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 50% sudah melaksanakan agamanya, menjaga setengah dari agamanya, sudah membeli di kredit 50% surga, dan dengan berumah tangga cara Islami, maka dia sudah memenuhi kewajiban sebagai muslim, sudah membeli surga 100%. Kalau niatnya ibadah. Tetapi banyak bermasalah niatnya itu karena hanya menyalurkan syahwat saja, nggak niat ibadah, cinta, saling cinta, nggak peduli agamanya. Kan aneh Pak, Ibu, aneh memang. Satu hal yang memang di luar apa ya bahasanya, rahasia seorang muslim lah. Meskipun sebagian ulama membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan kafiro, yaitu non muslim, itu Nasrani dengan Yahudi, syaratnya itu nggak boleh seorang muslim nikah dengan selain itu, perempuan Hindu, Buddha, Konghucu, tak boleh. Yang diperbolehkan hanya 2, perempuan yang beragama Nasrani, beragama Yahudi. Itu pun nggak semua ulama membolehkan. Kalau nikah seorang muslimah, perempuan muslimah dengan kafir, itu mutlak, semua ulama mengharamkannya. Kan ada artis tuh, dia ngakunya muslimah, laki-lakinya kafir. Di posting, di share, disebar di media cetak atau elektronik. Apa bahasanya? Mempertahankan cinta, kan gitu. Teguh dengan keyakinan masing-masing. Itu bukan toleransi. Toleransi itu di luar akidah, di luar ibadah. Toleransi itu dimensinya sosial. Seperti ini nih, kerja bakti, bangun rumah misalkan, bangun jalan, beda agama nggak masalah, sebab negara harus dibangun sama-sama. Yang kedua, misalkan nganterin, meskipun tak seagama, tetangga kita yang mau lahiran, yang sakit, jenguk yang sakit, itu toleransi namanya. Tapi kalau sejenis ikut akidah, Natal bersama, doa bersama dengan non muslim masing-masing, itu banyak ulama mengatakan bukan toleransi. Ini agama Hindu, doanya agama Hindu, Buddha dengan Buddha, Islam dengan Islam. Itu bukan toleransi. Pencampur adukan namanya. Gitu. Itu namanya pluralisme. Mencampur adukan semua keyakinan. Bukan cara gitu. Rasul nggak mengajarkan hari ini di Madinah kita doa bareng-bareng, muslimnya, Yahudinya, Kristennya. Nggak ada, Rasul nggak mencontohkan gitu. Tapi Rasul sangat menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, toleransi di Madinah. Inilah contoh bernegara di negara kita ada umumnya, di mana saja muslimin hidup. Jamaah mata Allah. Jadi contoh sengaja saya contohkan
tentang menikah itu banyak orang yang kebablasan. Tujuan nikah itu adalah ibadah, karenanya segala aktivitas kita harus nilai niatnya ibadah, nilai dan niatnya ibadah. Sebab definisi dari ibadah ismun jami'un, nama untuk semua hal. Likulli ma yuhibbullah, segala sesuatu yang dicintai, wa yardah, diridai oleh Allah, min aqwalin, berupa ucapan, wa af'ali, dan perbuatan, termasuk hijrah. Nah, diteruskan, semua orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrah ilallah, menuju Allah wa rasulih dan Rasulullah, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallah, menuju Allah wa rasulih, Rasulullah. Artinya, kalau dia hijrahnya karena Allah, meninggalkan tempat dari tempat tinggal dia, meninggalkan ke tempat yang baru, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, kasih sayang Allah, maka hijrahnya menuju ridho Allah, menuju ridho Rasulullah Muhammad SAW. Wa yadkhulunal jannah, dia pasti masuk surga. Tetapi wa man kana hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya gitu dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, lidunya karena dunia yusibuh yang dia inginkan, awi muraatin yankuha, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya itu sesuai dengan yang diniatkannya, artinya berupa materi. Karenanya ada satu nasihat dari Syekh bin Utsaimin yang sangat-sangat indah tentang hijrah ini. Apa perkataan beliau? Dalam kitab Al-Hikam beliau berkata, la tarhal, kamu jangan berpindah min kaunin, dari satu alam, yaitu yang hijrah karena materi, ila kaun, menuju materi. Jadi nanti kita bahas secara luas. Al-tiqal jasadiyah itu pindah secara badan. Hijrah itu kan secara umum pindah dari satu tempat ke tempat lain, badannya seperti badan. Itu pembahasan kita pertama. Nah, kalau hijrahnya dari tempat tinggal kita, misalkan di rumah kita nggak ada tempat kerja yang diinginkan, pindah ke Batam, kalau tujuannya hanya ingin memenuhi kebutuhan materi saja, karena nggak ada pekerjaan Pak Ustadz di kampung itu, ini ke Batam. Terus tujuannya apalagi saya nyari kerja ya supaya hidup saya lebih bagus, sebab di Batam itu memang kan gitu. Dulu kan terkenal Batam itu tempat aneh-aneh Pak ya. Ada apa? Karena berbatasan dengan Singapura, terkenal dengan judinya, perempuan malamnya gitu Pak ya. Ternyata di Batam lebih santri dari kampung kita Pak. Benar nggak Pak? Di rumah kita, Bapak akui lah, yang ngaji di masjid-masjid kampung kita, orang-orang sudah pensiun Pak. Ijra'il sudah di kuduknya. Banyak yang duduknya itu nggak tegak, selonjoran. Kenapa Pak? Asam urat kambuh, kolesterol tinggi. Coba berbagi lintir. Coba di Batam. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Batam itu, meskipun kebun anggur mana, kebun kurma mana, kebun jeruk mana, tapi kan melimpah. Gitu. Sapi mana, peternakan sapi, kerbau misalkan sapi kambing nggak banyak, tapi melimpah. Ayam pun melimpah. Air pun meskipun misalkan 2 bulan nggak ada hujan, masih tetap ada. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita mensyukuri, menikmatinya. Ini karena di Batam ini khususnya masih banyak orang soleh. Negara kita aman, tidak perang saudara juga Allah jauhkan, itu karena masih banyak orang yang soleh di Indonesia itu daripada orang yang salah. Jadi janganlah kamu pindah dari alam materi ke alam materi. Artinya meninggalkan rumah karena miskin datang ke Batam, meninggalkan rumah datang ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Surabaya, di kampungnya hanya untuk cari materi. Allah kasih, bisa enggak. Kalaupun Allah kasih, Allah cabut ketenangan batinnya, Allah cabut kebahagiaannya. Karenanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah berfirman, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk taat kepada aku, menyembah aku. Definisi tadi, ibadah itu adalah nama untuk semua hal yang mencakup ucapan perbuatan seorang hamba yang dicintai, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu hijrahnya itu karena materi, itu fatakuna kahimar roha, itu seperti himar keledai Pak. Bapak tahu nggak keledai Pak? Nggak ada di kita banyak. Kalau negara Arab itu keledai kadang pakai jualan Pak. Selain untuk alat transportasi dinaikin, itu jualan. Saya ingat aja waktu di Kairo itu, kalau Jumatan, itu
pedagang itu pakai keledai Pak, kayak pakai roda lah gitu, terbuka jualan sayuran, buah-buahan, ada ikan Pak, keledai. Nah ada juga keledai untuk apa? Mengolah gandum, membuang biji-biji kulit-kulit gandum, kan gitu. Jadi muter, mulai dari pagi sampai siang, keledai itu berjalan, itu muter, start di sini, muter sana di sini, emang di sana tempatnya. Muter di sana nggak ada habis-habisnya. Jadi perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, janganlah kamu seperti keledai, kan berputar sekitar sana aja, sekitar penggilingan. Itu nggak akan habis-habisnya sampai nyawa diambil oleh Ijrail atas perintah Allah, itu akan seperti itu. Tetapi irhal minal aqwan ilal mukawwin, kamu harus pindah, harus hijrah dari alam materi dengan tujuannya hanya materi, tujuannya hanya fisik saja, ilal mukawwin menuju yang menciptakan alam raya ini, yang menciptakan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepadamu al muntaha, tujuan hanya semua berakhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pasti perkataan beliau, innamal wasi'al kaunu, sesungguhnya materi ini, alam dunia ini akan memenuhi, mencukupi min haitsu subuti badani. Innamal wasi'al kaunu min haitsu subuti badaniatik. Kamu bekerja siang malam, dengarkan musik, makan yang enak, tidur yang enak, itu hanya untuk memenuhi badan kamu saja. Innamal wasi'al kaunu min haitsu badaniatik. Kamu akan hanya bisa memenuhi fisik kamu. Walam yasaka min haitsu ruhaniyatik, tidak akan bisa memenuhi batin kamu. Karenanya angka bunuh diri, angka stres itu diduduki oleh negara-negara dikatakanlah maju. Sebab negara maju itu ciri khasnya itu 3. Sibuk sekali, lupa mengurus dirinya sendiri, sampai seperti Jepang, orang-orangnya takut nikah. Orang Korea takut nikah, kan gitu. Orang Amerika, orang Spanyol banyak takut nikah. Kenapa? Mahal Pak, biaya mahal. Sibuk sendiri. Yang kedua stres. Angka bunuh diri negara-negara maju itu stresnya tinggi. Kalau di kita di Indonesia kan termasuk sangat jarang sekali. Bahkan ada istilah mangan, orang mau mangan ngumpul. Sejak bayi sampai sudah selesai sekolah, bahkan kuliah, nggak dapat kerja, ngumpul dengan orang tuanya. Jadi ada satu rumah diisi oleh bapak, ibunya, oleh anaknya, oleh cucunya, satu rumah itu Pak. Sebab ada istilah mangan nggak lama ngumpul. Padahal Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengajarkan kita agar bekerja keras. Khainas ma'an pembina, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang malas. Gitu. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, pertama sibuk, kedua menyebabkan stres. Yang ketiga apa coba? Ngutang. Banyak utangnya orang modern itu. Banyak punya rumah 3 tingkat, mobilnya sekian. Itu yang kepikirkan oleh kita, berapa banyak utangnya ke bank, kan gitu. Jadi 3 itu, karenanya semua bisa diatasi dengan konsep dari Islam. Apa? Zuhud, qanaah. Zuhud itu menganggap ringan segala sesuatu yang bersifat materi, ada bersyukur, gunakan sebaik-baiknya. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, jadi dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah adalah intinya bahwa alam raya ini hanya bisa mencukupi untuk fisik kita, sebab sama penciptaannya. Walam yasaka, dan tidak akan mencukupi kepadamu min haitsu subur ruhaniyatik, segi batinmu. Sebab lain penciptaannya. Alam bizikri tatmainul qulub. Ingat, dengan zikir hati akan tenang. Sebelum saya membahas tentang pembagian hijrah, intinya dari sini. Karenanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut yajid fil ardi muragoman katsir wasa'ah. Allah akan memberikan kepada tempat ngungsi yang baik. Kita pindah dari rumah masing-masing datang ke Batam ini tujuannya pertama untuk mendapatkan ridho Allah.
Yang kedua, untuk memperbaiki kehidupan kita secara materi. Yang ketiga, supaya mendapatkan keilmuan yang lebih, sebab di Batam ini Ustadz Kiai ngumpul, pakar-pakar ekonomi, kan keahlian keterampilan banyak di Batam. Pemerintah pun mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan ulama umaro rakyat di Batam khususnya itu sangat baik, dan tempat-tempat yang lainnya. Ini harus kita manfaatkan. Kalau itu yang dilaksanakan, sehingga kerjanya nyaman, banyak tempat, ada waktu luang belajar ngaji dengan ustaz, dengan kiai tuan guru. Saya titip para bapak, ibu yang dirahmati Allah, jangan sering terlalu menjadikan media sosial, khususnya YouTube, tempat untuk belajar. Ngaco, Pak. Banyak orang sesat, banyak orang yang benar sendiri, sehingga ada istilah netizen maha benar. Bukan Allah lagi, netizen maha benar, Pak. Apa yang diomongkan? Habib Rizik dihujat, Ustadz Quraisy Shihab dihujat, Agim disesatkan, UAS dikucilkan, TGB disesat. Gitu toh. Netizen maha benar. Coba berhadapan-hadapan, dites ikra'nya. Jadi dua pun belum tentu selesai. Alamin, gitu. Kurang saya belum beres ini. Ada kisah. Ini di Batam, Pak. Preman pensiun ceritanya, ngaji. Jadi Iqra jilid 3 belum selesai, nengok di YouTube, tertarik ini, masuklah kelompok tertentu yang sedikit bina, sedikit sesat, Pak. Nggak lama, nggak nyampe setahun, setengah tahun dia nongol, datang ke imam masjid. Maaf, Pak, Yasinan malam Jumat itu sesat bina, nggak ada dalilnya. Itu Iqra jilid 4, jilid 2 belum selesai, 6 bulan ngilang, balik lagi, Pak. Sebab di kita kan ada pelatihan anu sekian kali pertemuan, keluar dari pelatihan jadi ustaz. Ini di Indonesia itu, Pak, aneh memang. Maka terus terang saja, sing nongol-nongol di TV itu, ada yang nongol di TV itu, mukhridnya nggak benar, pemahaman Islamnya nggak benar, asal memang pandai guyon, pandai apa? Pandai ngelawak lah, stand up komedi bahasa saya. Bagusan si Mongol, bagusan si Sule kalau gitu. Kalau inginkan seperti itu. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah seperti yang dicontohkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu ilallahi wa rasulihi. Hijrah itu meninggalkan tempat itu secara badannya, secara fisik. Yang dijelaskan dalam kitab Al-Qurtubi itu ada 6 hal, 6 tempat. Kita bacakan singkat saja karena waktunya. Pertama, seperti yang jelaskan awal, al-khuruj minal harbi ila dal Islam, keluar dari tempat yang tidak aman dan negara peperangan, ila dal Islam, menuju tempat negara yang aman. Orang Palestina misalkan, Afghanistan misalkan. Ini banyak nih orang Haiti kan perang saudara, Pak. Afrika itu misalkan banyak perang saudara. Siapa yang berbuat? Bukan orang Afrikanya, Pak. Termasuk Libya. Sebelum dibunuh Muammar Gaddafi, Libya termasuk negara paling makmur seluruh dunia. Paling makmur seluruh dunia. Guru saja tiap liburan semester bisa keliling Eropa, Pak. Di Libya waktu itu. Orang nggak puas terhadap Muammar Gaddafi, diisukanlah pertama tentang agama, yang kedua tentang kediktatorannya. Banyak hal. Amerika dan sekutunya udah, kalau itu hal yang bahasakannya radikalisme, terus otoriter, semuanya masuklah dengan berbagai macam alasan, dibunuh Muammar Gaddafi. Sampai sekarang terpuruk itu ekonomi Libya. Syria kalau nggak pandai-pandai kemarin, pertolongan dari Allah hakikatnya, nggak pandai-pandainya masyarakat Syria itu sudah porak-poranda, Pak, kayak Libya. Mungkin sudah carut marut. Bukan orang Syrianya yang hakikatnya menginginkan itu atau Libya, tetapi campur tangan dari luar. Indonesia ini kalau nggak hati-hati itu akan seperti Libya, akan seperti Syria, termasuk Haiti, termasuk Sudan, Pak. Diporak-porandakan sehingga Sudan menjadi 2 blok. Pertama mayoritas Muslim, yang kedua mayoritas Kristen. Dibagi 2 Sudan itu. Ini kalau nggak hati-hati akan terjadi seperti itu. Nanti kita bahas tentang politik Islam hakikatnya, Pak, ya, satu kesempatan. Jadi hijrah yang pertama, lari kabur dari tempat yang penuh dengan peperangan menuju tempat yang damai, tempat yang membahayakan menuju tempat yang aman. Yang kedua,
Al-khuruj min bid'ardil bid'ati. Keluar dari tempat yang penuh bid'ah. Islam nggak bisa, perdukunan itu sudah merajalela misalkan seperti itu. Tadi dari negara yang nggak aman, meskipun mayoritas muslim nggak aman, itu membahayakan. Termasuk apa? Kalau tinggal di Iran. Kalau misalkan hidup di tempat seperti Iran yang mayoritas Syiah, kita tidak bisa mempertahankan akidah kita keluar. Di desa kita misalkan, perdukunannya Masya Allah innalillahi. Ada apa itu? Ingat saya cerita guru kami, makanya seangkatan dengan saya itu Pak, pesantren biasanya mengajarkan ilmu hikmah. Zikir, kalau enggak silatnya Pak. Kenapa? Tantangannya berat. Kalau mereka kalah argumentasi dengan mulut santet, tenung itu yang kerja Pak. Itu terjadi memang, itu sangat sampai ada. Makanya para kiai mengajar dari kitab Al-Azkar, misalkan minimal. Lebih jauhnya ilmu hikmahnya, misalkan Khazinatul Asrar, Mujaribat Ad-Darabi, Syamsul Ma'arif, misalkan Sirrul Asrar itu kitab hikmah itu diajar kepada para santri. Gitu. Ini dakwah nggak bisa Pak. Suatu hari guru kami cerita, saya dapatkan ijazah tafsir Jalalain dari beliau. Sesama kiai senior Pak di Jawa Barat, saya nggak bilang tempatnya. Bilang kiai itu kemarin teman akang meninggal. Kenapa Kang? Kadang ke kiai itu kadang bilang Pak Kiai, kadang bilang Abah, kadang Akang. Kayak itu di Jawa Barat itu. Nah, setelah ceramah pulang pusing, tengah ceramah Pak pusing di tempat tertentu di Jawa Barat, di pantai Pak. Datanglah karena adik kelasnya sesama pejuang dalam Islam datang. Apa kata guru kami? Adik kena santet. Beliau kan ahli tauhid yang ini, artinya ngajarkan tauhid Pak. Sahabat Rasul Muhammad SAW, orang yang nggak mau diruqyah, iman kepada Allah, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Nggak diperinci lagi Pak. Pemahaman guru kami yang langsung ini mengajarkan bahwa masuk ruqyah ini adalah ruqyah yang dari syar'i. Barang siapa yang belum pernah diruqyah dari syar'i, iman kepada Allah pasti masuk surga. Pemahaman guru kami, teman guru kami yang meninggal nggak. Pokoknya jenis ruqyah nggak saya mau lakukan. Meninggal Pak. Kata guru kami sebelum meninggal, Akang adik kena santet, mau nggak saya bantu? Nggak mau Pak. Ternyata di sana itu banyak benci tentang perdukunan, pengobatan, seperti ramai lah sekarang di YouTube Pak ya. Si pesulap merah ramai itu sekarang lebih viral Pak. Selain Citayam weekend itu apa Citayam si Bonge, JJ Slebeo kayak gitu. Saya tahu kenapa harus diikuti. Nah, kenapa? Kena. Jadi keluar di tempat tersebut seperti kisah KKN Desa Penari itu, persis kayak gitulah. Kalau membahayakan keluar itu hukumnya wajib. Jangan gara-gara dapatkan istri yang cantik, jangan gara-gara kerja yang menyenangkan, tapi akidah tergadaikan. Kecuali tinggal di tempat tadi yang membahayakan tadi, dan dua tempat-tempat bid'ah itu untuk lahan dakwah itu the best Pak. Itu dilakukan. Sepialnya Rasulullah Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Terus terang saja, di antara favorit saya, selain memang para sahabat, terutama Imam Hasan Husain cucu Rasulullah, pemuda Imam Ali, pemuda Ibnu Mas'ud, adalah Mus'ab bin Umair. Menurut pertemuan ini kita bahas tentang Mus'ab bin Umair. Pembahasan hijrah insya Allah kita selesaikan besok. Beliau itu diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW, seorang pemuda, kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Anak mantan, dia bukan mantan lagi memang, ibunya konglomerat. Kastanya tertinggi, nasabnya hebat. Begitu masuk Islam, ibunya nggak mau Islam, semua fasilitas untuk anaknya Mus'ab bin Umair dicabut. Sehingga Rasulullah pernah menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Dulu dia adalah pemuda yang paling ganteng, paling rapi, bajunya mahal, wanginya Masya Allah. Sekarang dengan pakaian ala kadarnya, Rasul menangis. Diutuslah Mus'ab bin Umair, karena dia kan seorang saudagar. Biasa berhubungan dengan orang-orang lain Pak, sesama saudagar. Cara komunikasinya sangat bagus, santun dan berilmu. Utuslah ke Madinah. Itulah atas jasa Mus'ab bin Umair menyatukan dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Itu berperang Pak, ratusan tahun perang itu Aus dan Khazraj. Atas jasa Mus'ab bin Umair, bimbingan dari Allah dan Rasulullah, suku Aus dan Khazraj menyatu, maka sampai sekarang Madinah menjadi percontohan tempat, wilayah, daerah yang sangat-sangat aman, damai, sehingga Islam menyebar kemana-mana. Insya Allah itu pembahasan pertama, hijrah yang pertama. Insya Allah selesaikan besok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga Allah jadikan kita orang-orang hijrah
kepada Allah, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa kama rabbayana saghara. Faqil muslimin muslimat alaihim Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana wa rahmatan ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Sayangilah orang sudah wafat di antara keluarga besar kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami dengan cepat, dengan penuh berkah karena Engkau sayang kepada kami ya Allah. Lindungilah kami, keluarga besar kami ya Allah, ahlus sunnah wal jamaah pada umumnya ya Allah, dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah bil afah wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.